beberapa pertimbangan kita masuk ke satu wilayah. Kalau kita bicara masuk ke Tasikmalaya, sudah pasti pertimbangan pertama itu adalah kecukupan populasi. Jadi jumlah populasi di satu wilayah. Kemudian kedua itu adalah PDRB. Jadi produk domestik regional bruto. Jadi PDRB-nya itu berapa? Nah, kemudian yang ketiga lifestyle. Jadi gaya hidup yang sudah ada di kota tersebut. Nah, kebetulan Tasikmalaya itu memenuhi 3 kriteria itu. Kalau diomongin populasinya sudah sangat cukup. Kemudian ditambah lagi ada kota-kota pendukung seperti Banjar, Ciamis. Jadi paling nggak ini memberikan daya tarik. Jadi konsumen itu bisa datang dari kota-kota pendukung itu. Nah, kemudian yang kedua dari PDRB. PDRB sebenarnya kalau kita lihat banyak orang ngomong kok Banjar itu menuju maju mungkin bisa lebih maju dari Tasik segala macam. Tapi kenyataan di lapangan itu membuktikan Tasik itu lebih, kalau orang bilang colorful di dalam menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya contoh, udah banyak brand-brand besar masuk. Ngomongin SHB, Informa, terus kalau ngomongin restoran juga Hokben udah masuk di sini. Starbucks, bayangkan ini bukan main-main. Mereka ini adalah merek-merek besar. Kalau mau masuk ke satu tempat itu risetnya benar-benar detail. Jadi misalnya, nah yang ketiga lifestyle. Kenapa kita lifestyle? Tadi nggak perlu diragukan lagi. Multinational brand masuk, national brand masuk. Nah, kalau orang bisa duduk kopi seharga 35.000 di Starbucks, nggak mungkin nggak bisa effort cake-nya habis. Jadi kurang lebih itu pertimbangannya. Ditambah lagi juga domestik konsumsi itu di Indonesia secara overall itu masih tumbuhnya masih bagus. Oleh karena itu sepanjang kita running F&B dengan kualitas yang bagus, ya saya rasa nggak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh berkembang di second tier city atau mungkin di third tier. Kita sebenarnya ada 8 produk kategori, tapi yang paling dikenal orang itu aspirational brand itu adalah cake-nya. Nah, kalau ngomongin cake, nomor 1 itu kita ada yang namanya triple coklat. Terus nomor 2 ada yang namanya Choco Devil. Semuanya itu lebih kepada base rasa coklat. Tapi kalau ngomongin rasa coklatnya boleh dicoba, beda dengan yang lain. Kita aftertaste-nya itu enak sekali, gak lengket di mulut. Kemudian rasa coklatnya juga, karena kita dari coklat terbaik, import semua. Dan itu benar-benar boleh dibilang light, tapi aftertaste-nya masih terpelihara. Terus yang ketiga itu ada di depan ini namanya signature cake. Signature cake ini cukup booming apalagi waktu di COVID pandemi kemarin, karena bayar satu cake tapi dapat 4 rasa, dan 4 rasanya ini campuran rasa-rasa biasa. Jadi kira-kira itu. Kemudian ke depan kita biasa ada namanya, kalau program itu ada program nasional, kemudian itu dibagi 2. Jadi ada yang online, offline. Kalau online udah pasti teman-teman di Tasik nanti bisa kunjungin misalnya Grab, Gojek, Tokopedia, Traveloka itu ada. Tapi kita juga punya yang namanya online. Online itu kita bisa pesan lewat website kita, bisa pesan lewat WhatsApp, call center juga bisa. Dan yang paling baru kemarin tanggal 10 bulan 10 kita launching aplikasi The Harvest. Nah, buruan karena yang register itu dapat keuntungan menarik. Ada free tumbler, ada beberapa free merchandise yang lain mah. Nah, buruan daftar. Dan yang paling utama lagi, harga kita di aplikasi kita itu sama dengan harga di toko. Karena biasanya kan harga online lebih mahal. Nah, ini enggak. Nah, kalau nanya untuk Tasikmalaya seperti apa? Karena Tasikmalaya tadi online, offline, sama nasional masih ada. Nah, kita mengutamakan itu ada namanya LSM, Local Store Marketing. Itu bagaimana merangkul komunitas bonding. Kita masih pelajari karena kan baru sebulan.
Nah, nanti kita coba lihat animonya di mana. Misalnya apakah ada sekolah-sekolah yang biasanya kita punya program itu namanya junior chef. Nanti mungkin kita bisa undang teman-teman dari sekolah mana, khususnya dari TK, SD, untuk coba belajar cara buat cake kita seperti apa. Atau kemudian kalau saya nggak ngerti ibu-ibu di Tasik ini senang aerobik apa enggak, atau ponfit yang lagi ngetren ya pakai stick segala macam olahraga, kalau itu ada kita juga akan buat komunitas itu. Jadi intinya bahwa nggak hanya melulu strateginya jualan cake pasti iya, tapi kita ingin juga berkontribusi untuk membangun bonding dengan komunitas yang ada.